Baik, kelas 11 kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menentukan harga delta H. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang kalorimetri, dan sekarang kita akan belajar tentang menggunakan data entalpi pembentukan atau delta HF standar. Nah, jadi rumusnya itu delta H standar, delta H reaksi standar itu bisa ditemukan dengan mengurangi sigma delta HF standar produk dengan sigma delta HF standar reaktan. Kemudian di sini dia berikan keterangan delta HF standar untuk unsur bebas itu sama dengan 0. Mengapa rumus yang digunakan seperti ini ketika kita mau mencari nilai delta entalpi menggunakan data entalpi pembentukan standar? Nah, jadi seperti ini. Setiap senyawa di alam ini dia pasti memiliki nilai entalpi pembentukan. Kenapa? Ya karena setiap senyawa-senyawa ini pasti sebelum dia terjadi ya dia terbentuk dulu, begitu kan? Nah, kalor reaksi yang terlibat dalam pembentukannya itulah yang disebut sebagai delta HF. Contohnya CO2. CO2 dia dari unsur-unsurnya itu C dengan O2. Nah, karena kan di alam ini nggak serta-merta dia terjadi seperti ini kan, ya? Karena mesti ada reaksi dulu yang terjadi sebelum akhirnya dia terbentuk menjadi sebuah produk. Nah, entalpi ketika dia terbentuk menjadi CO2 inilah itu yang disebut sebagai entalpi pembentukan. Nah, kalau dia terbentuknya 1 mol, maka ini entalpi pembentukan standar. Nah, itu yang digunakan di perumusan ini. Kenapa produk dikurang reaktan? Jadi seperti ini. Ketika senyawa-senyawa ini bereaksi, maka itu akan terjadi dekomposisi. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, misalnya kita bikin HCl plus NaOH, itu menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, awalnya kan yang ada HCl dengan NaOH. HCl dan NaOH sama-sama memiliki entalpi pembentukannya masing-masing, begitu ya. Nah, demikian pula si ini. Nanti dulu ya. Jadi sebelum si HCl dengan si NaOH ini itu menjadi NaCl dengan H2O, nah mereka mengalami penguraian terlebih dahulu. Nah, ini yang dimaksud dengan dekomposisi. Dekomposisi maksudnya mereka jadi istilahnya kayak ganti pasangan gitu loh nanti pada akhirnya. Jadi mereka akan berbeda kayak apa namanya ya? Kayak terjadi perombakan di dalam reaksi ini. Ketika HCl bereaksi dengan NaOH, maka sebelum menghasilkan NaCl, dia harus mengalami perombakan dulu. Dari HCl, dia harus menjadi H2 plus Cl2 terlebih dahulu. Kenapa? Karena Cl ini nggak mungkin bisa bereaksi dengan Na jika Cl tidak lepas dari H dan Na tidak lepas dari OH. Seperti itu, begitu ya. Nah, jadi ketika dia memiliki delta HF standar, kemudian dia terurai, maka delta HF standar ini itu adalah delta HD standarnya. Menjadi delta HD standarnya karena dia harus diuraikan, begitu ya. Nah, kita sudah tahu bahwa delta HD standar ini adalah minus dari delta HF standar karena terjadi reaksi yang terbalik, reaksinya jadi terbalik. Nah, jadi di dalam reaksi ini delta HF untuk si reaktan itu dalam bentuk minus karena mereka harus dirombak terlebih dahulu. Jadi si HCl diuraikan, maka sebenarnya yang digunakan adalah delta HD-nya. Tapi delta HD itu merupakan minus dari delta HF-nya. Seperti itu ya. Nah, kemudian NaCl, karena kan dia terbentuk dari Na dengan Cl2. Nah, kalau dia terbentuk ya berarti delta HF-nya itu dalam bentuk positif. Oke.
Makanya perumusan dari menentukan nilai entalpi, nilai delta entalpi menggunakan delta HF standar itu menjadi seperti ini. Produk dikurang reaktan. Karena nilai yang plus, nilai delta HF yang plus itu adalah miliknya si produk, sementara nilai delta HF yang minus itu adalah miliknya si reaktan. Begitu ya. Nah, kemudian karena di sini kita menggunakan data yang dalam bentuk standar, maka nanti yang dihasilkan pun itu harus dalam bentuk standar. Begitu. Jadi sekali lagi, karena di sini yang kita gunakan data entalpi standar, yang berarti ini hanya dalam 1 mol, maka ketika nanti kita mendapatkan hasilnya pun, hasilnya ini memiliki satuan per mol. Entahkah dia kilojoule per mol, atau joule per mol, atau kalori per mol, atau kilokalori per mol. Yang penting nanti dia hasilnya adalah dalam bentuk standar atau dalam bentuk tiap 1 mol. Gitu ya, harus ingat itu. Nah, kemudian katanya di sini kan sigma. Berarti ini semua harus kita tambahin. Sekiranya di sini ada 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, berarti ketika kita mau mencari sigmanya dia, ini berarti kita coba aja nih dulu ya. Berarti delta H standarnya ini 4 dikali delta HF standar dari si NaCl itu plus 5 kali delta HF standar dari si H2O. Ini untuk yang bagian produknya. Ingat ya, yang setelah tanda panah itu produk, yang sebelum tanda panah ini yang disebut sebagai reaktan. Gitu ya. Dikurangi 2 kali delta HF standar HCl plus 3 kali delta HF standar NaOH. Seperti itu. Kemudian tadi saya sudah sempat bilang, kamu harus ingat bahwa entalpi pembentukan standar unsur bebas itu sama dengan 0. Unsur bebas maksudnya seperti apa? Misalnya, saya hapus dulu. Misalnya C, gitu ya, atau O2, atau N2, atau H2, atau sulfur. Nah, ini adalah unsur-unsur bebas yang delta HF standarnya itu sama dengan 0. Nah, sekarang bagian kamu untuk mencari tahu adalah kenapa delta HF standar untuk unsur bebas sama dengan 0. Kamu tambahkan di dalam buku catatanmu. Nah, kemudian ada contoh soal seperti ini. Tentukanlah delta H reaksi pada pembakaran sempurna 18,4 gram etanol menurut reaksi C2H5OH plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Berarti ada 1 mol etanol direaksikan dengan 3 mol O2, kemudian reaksi tersebut menghasilkan 2 mol CO2 dan 3 mol H2O. Nah, bila diketahui entalpi pembentukan standar CO2, air, dan etanol berturut-turut adalah 399 kJ per mol, minus 285,6 kJ per mol, dan minus 277 kJ per mol. Reaksi pembakaran etanol adalah demikian. Nah, kemudian katanya, kalau misalnya diketahui entalpi pembentukan standar dari etanol ini adalah sebesar minus 277 kJ per mol, kemudian si CO2 itu minus 399 kJ per mol, kemudian yang air itu minus 285,6 kJ per mol. Maka dia tanya seperti ini, bagaimana atau berapa entalpi jika yang dibakar adalah
18,4 gram etanol. Sampai sini bisa paham ya? Ada reaksi yang seperti ini, reaksi pembakaran etanol seperti ini dengan data entalpi pembentukan standarnya demikian. Kemudian dia tanya, kalau misalnya yang dibakar itu adalah 18,4 gram etanol, maka berapa entalpi reaksinya? Maka berapa kalor reaksinya, begitu ya? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Hal yang pertama yang harus kita tahu terlebih dahulu adalah bagaimana sih reaksi pembakaran etanol itu. Nah, kita gunakan saja yang sudah ada di atas begitu nah ya. Berarti reaksi pembakaran etanol adalah C2H5OH plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Kemudian kita cari dulu nih. Kalau yang dibakar itu adalah 1 mol, Kalau yang dibakar itu adalah 1 mol C2H5OH, maka berapa entalpinya? Karena kita menggunakan yang data entalpi pembentukan standar ya, berarti delta HC standar itu sama dengan sigma delta HF produk kurangi dengan sigma delta HF reaktan. Produk yang mana? Produk adalah yang ini. Kemudian reaktan yang mana? Reaktan adalah ini. Gitu ya. Nah, jadi sama seperti tadi, karena di produknya ini terdapat 2 mol CO2 dan 3 mol H2O, maka kita harus totalin semua delta HF standarnya. Gitu ya. Berarti 2 dikali delta HF standar dari CO2 plus 3 dikali delta HF standar dari H2O dikurangi delta HF standar dari C2H5OH plus 3 kali delta HF standar dari O2. Nah, kemudian kita tinggal masukin nih data-datanya. Berarti ini 2 dikali minus 399 kJ per mol. Kemudian kita tambahkan dengan yang kilojoule per molnya kita hapus saja ya supaya lebih ringkas. Kemudian ditambah dengan 3 dikali minus 285,6 dikurangi 1 dikali minus 277 kJ per mol plus 3 dikali, nah delta HFO2 nya berapa? Kan kita tadi sudah tahu ya, kalau unsur bebas dia pasti sebesar 0, berarti 3 dikali 0. Nah nanti silahkan kamu cari tahu berapa total ini, kamu cari totalnya, maka satuannya, ingat satuannya adalah kilojoule per mol. Apakah kita sudah selesai sampai di sini? Tentu belum, begitu ya. Karena yang dia minta bukan yang 1 mol, melainkan 18,4 gram. Nah kita nggak tahu ini berapa mol ya si C2H5 yang sebanyak 18,4 gram ini. Maka kita harus cari tahu dulu nih. Saya hapus ini ya. Maka kita harus cari tahu dulu nih. Berapa mol ya jika si C2H5OH ini sebanyak 18,4 gram. Nah, kita cari tahu dulu. Gram per ml. Oke. Masanya adalah 18,4. Nah, nanti kamu bagikan dengan berapa ml dari si C2H5. Nah, misalnya dia dapat X mol. Gitu ya. Nah, jadi yang dia minta adalah berapa entalpi pembakaran untuk yang sebesar X mol ini. Nah, bagaimana Bu cara mencarinya? Ya, cara mencarinya seperti biasa, kita gunakan perbandingan. Misalnya ini tadi Y. Berarti saya buat di sini ya. Berarti kalau dia sebanyak 1 mol, ini jumlah mol, kemudian ini entalpinya.
Kalau dia sebanyak 1 mol, entalpinya adalah Y, maka kalau dia X mol, entalpinya berapa? Berarti 1 per X itu sama dengan Y per tanda tanya. Nah, tinggal kamu kasih silang, nanti dapatlah si tanda tanyanya berapa kilojoule. Cara yang ketiga yaitu menggunakan data energi ikatan. Nah, jadi pengertian dari energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Rumusnya itu delta H standar itu sama dengan sigma energi ikatan reaktan minus sigma energi ikatan produk. Jadi kebalikan dari yang delta H standar tadi begitu ya. Kalau yang standar produk kurang reaktan, maka energi ikatan ini dia reaktan kurang produk. Nah, jangan terbalik-balik mengenai hal ini, gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian menggunakan data energi ikatan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Jadi ingat kita menggunakan cara ini untuk yang dia dalam bentuk gas, gitu ya. Nah, jadi kamu mesti ingat dulu, ketika kita belajar ikatan kimia, senyawa-senyawa ini ketika dia mau mencapai kestabilan, dia harus mengadakan ikatan dengan unsur lain atau dengan sesamanya, begitu ya. Nah, ketika dia mau mengadakan ikatan, maka mereka akan terjadi suatu ikatan elektrostatis, begitu ya. Nah, makanya nanti kita bisa tahu ada yang dia ikatan tunggal, ada dia ikatan rangkap. Jadi yang energi ikatan itu maksudnya adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol. Memutuskan 1 mol ikatan. Jadi memutuskan 1 ikatan seperti ini. Ini yang disebut sebagai energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan ini. Kemudian ini adalah energi ikatan, ini adalah energi ikatan, ini adalah energi ikatan, ini adalah energi ikatan, ini energi ikatan. Yang penting energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan dalam suatu senyawa. Nah, jadi hal yang penting untuk kamu ingat atau untuk kamu pelajari kembali sebelum kita mendalami yang bagian ini adalah kamu mesti menguasai rumus struktur atau rumus bangun dari molekul-molekul. Begitu Nopo ya. Kamu mesti mengingat kembali atau mempelajari kembali rumus struktur atau rumus bangun dari molekul-molekul. Bu, bagaimana Bu kalau lupa? Berarti kamu pelajari lagi tuh ikatan kimia yang di kelas 10. Kenapa? Ini saya hapus ya. Nah, kenapa dia rumusnya menjadi seperti ini, terbalik dari si delta HF standar tadi? Jadi begini Bu. Saya ambil contoh lagi, misalnya pembakaran C4 itu pasti menghasilkan CO2 dan H2O ya. Nah, jadi sama seperti tadi, sebelum si reaktan ini menjadi produk, mereka harus mengalami yang namanya perombakan dulu, begitu ya. Nah, jadi si CH4 ini berarti CH4 ya. Nah, si CH4 ini dia mesti ini dulu mesti putus-putus dulu nih mereka mesti putus dulu ikatannya sebelum bisa menjalin dengan si O2, sebelum bisa terikat dengan si O. Begitu juga si O mesti putus dulu sebelum pada akhirnya
mereka bisa menjadi CO2 dengan H2O. Bisa paham ya? Jadi intinya kayak ini, sebelum mereka menjalin ikatan dengan yang lain, mereka harus putus dulu dengan ikatan yang sebelumnya. Kalau mereka sudah putus-putus begini, si C dengan dirinya sendiri, si H dengan dirinya sendiri, nah mereka bisa nih terikat dengan si O dan terikat dengan si H. Seperti itu ya. Jadi nak, tadi kan namanya energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan. Jadi kalau misalnya dia mau diputusin ini, berarti dia membutuhkan energi ikatan gitu ya. Maka energi ikatannya dalam bentuk plus. Dia membutuhkan energi ikatan. Demikian pula di sini, dia membutuhkan energi ikatan. Nah, sementara ketika dia terhubung, nah energi ikatan itu kan nggak dibutuhkan lagi kan? Jadi dia menjadi minus energi ikatan. Ini adalah minus energi ikatan. Nah, seperti itu Bu ya. Makanya ketika dia dirumuskan, delta H-nya merupakan sigma dari EI reaktan karena dia dalam bentuk plus, kemudian dikurangi dengan sigma dari EI produk karena dia dalam bentuk minus. Seperti itu. Nah, Bu, kenapa Bu dia dalam bentuk standar? Nah, ingat lagi pengertian yang tadi, energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol. Jadi nanti dia pun dalam satuan per mol. Begitu Bu ya. Nah, sama seperti yang tadi, karena ini sigma berarti ini ditotalin semua. Kalau kita lihat di sini, Bu ya. Di sini ada ikatan CH, di reaktan ada ikatan CH dan ikatan OO. Nah, ikatan CH-nya ada berapa? Ada di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ikatan CH dan 1 ikatan OO. Nah, sementara kalau misalnya di CO, di produk, di sini ada 1, 2, ada 2 CO dan OH itu ada 1, 2. Nah, berarti kita harus totalin dulu ini semua. Berapa energi ikatan dari 4CH plus OO, kemudian dikurangi dengan energi ikatan 2CO dengan 2OH. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan kalau reaksi pembakaran metana atau CH4 jika diketahui energi ikatan demikian. Yang diketahui adalah energi ikatan untuk CH, kemudian ada energi ikatan untuk HO, kemudian OO dan CO. Nah, CH ini sebesar 417 kJ per mol, kemudian OH 465 kJ per mol, OO 500 kJ per mol, dan CO 727 kJ per mol. Nah, yang dia tanya adalah delta Hc untuk CH4. Nah, di sini dia nggak memberikan kita keterangan berapa gram atau berapa molar atau berapa gimana. Nah, berarti yang kita bisa anggap bahwa yang dia minta adalah untuk pembakaran 1 mol CH4. Nah, berarti ini mudah aja gitu nak ya. Seperti yang di delta HF standar tadi, yang harus kita tahu pertama sekali adalah reaksinya seperti apa. Nah, kalau dia bilang untuk pembakaran CH4, berarti kita bikin reaksi pembakaran CH4. Nah, saya sudah pernah katakan kalau pembakaran itu berarti kita selalu mereaksikannya dengan O2. Dan kita setarakan ya. Saya nggak perlu lagi ngejelasin ke kamu bagaimana cara penyetaraan logo ya. Udah kita pelajari berulang kali. Oke. Delta H-nya itu kita dapatkan dari sigma EI reaktan dikurangi dengan sigma EI produk. Nah,
Di reaktan, ikatan itu terjadi antara C dengan H. Ada berapa C dengan H? Ada 4. Berarti ada 4 ikatan CH. Kemudian oksigen itu ada 2. Berarti ditambah 2 OO. Gitu ya. Baru dikurangi dengan produknya. Produknya adalah ikatannya seperti ini. Berarti 2 CO. Karena 1 2. Kemudian ditambah dengan H2 itu kan dia ikatannya gini ya. Rumus bangunnya seperti ini. Nah, 2 berarti dalam satu molekul H2O terdapat 2 ikatan OH atau HO. Nah, sementara di soal sini atau di reaksi ini itu terdapat 2 molekul H2O. Berarti ada berapa ikatan OH? Itu ada 4 OH. Jadi ini 4 kita kalikan dengan 417, kemudian kita tambahkan dengan 2 dikali 500, kemudian kita kurangi dengan 2 dikali 727, kemudian kita tambahkan dengan 4 dikali 465. Baru nanti kamu dapatkan hasilnya sekian, itu satuannya adalah kilojoule per mol. Karena data yang kita masukkan itu menggunakan satuan kilojoule per mol. Yang keempat yaitu hukum Hess. Nah, jadi hukum Hess ini itu didasari oleh pernyataan dari Henry Hess. Jadi dia yang memunculkan hukum ini begitu ya. Katanya seperti ini, kalau reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dan tidak pada lintasan. Nah, apa maksudnya? Nah, seperti yang sudah pernah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa di alam ini ada beberapa reaksi yang bisa terjadi dalam satu tahap, tapi ada juga beberapa reaksi yang terjadi dalam beberapa tahap, begitu ya. Nah, contohnya reaksi karbon dengan oksigen. Nah, kalau dia satu tahap, maka bisa pembakaran karbon dengan oksigen itu bisa langsung menghasilkan CO2. Nah, ini pembakaran yang satu tahap, dia terjadi secara sempurna. Nah, tapi ada juga proses pembakaran karbon yang itu terjadi 2 tahap. Jadi dia menjalani yang namanya pembakaran tidak sempurna terlebih dahulu. Nah, jadi karbon itu bereaksi dengan setengah mol O2 dan menghasilkan karbon monoksida. Kemudian setelah itu karbon monoksida bereaksi lagi dengan O2 dan itu menghasilkan CO2. Jadi begitu ya, ada yang 1 tahap dan ada yang 2 tahap. Nah, dan demikian juga dengan reaksi-reaksi lainnya di alam ini. Ada yang bisa terjadi dalam 1 tahap langsung ke hasil akhirnya, tapi ada juga yang mengalami masa transisi. Begitu. Nah, jadi hukum Hess bilang seperti ini. Seperti yang dia katakan tadi ya. Kalau reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dan tidak pada lintasan. Jadi keadaan awalnya adalah karbon dengan oksigen, itu keadaan awal. Maksudnya yang tersedia di awal. Sebelum terjadi reaksi, itu berarti tersedia karbon dengan oksigen. Nah, keadaan akhirnya adalah, atau reaksi akhirnya itu adalah CO2. Begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia terjadi secara 2 tahap, nah katanya kalau reaksi itu tidak ditentukan oleh masa transisinya, tapi hanya keadaan awal dan keadaan akhirnya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan delta H jika kita diberikan informasi yang 2 tahap ini? Nah, jadi seperti ini. Kita harus menggabungkan tahapan-tahapannya. Masih ingat kan aturan persamaan termokimia yang kita pelajari di awal-awal? Itu lebih tepatnya aturan yang keempat. Jadi kita menggabungkan beberapa tahapan reaksi. Nah, jadi kalau misalnya reaksi 2 tahap ini kita gabungkan, maka yang tahapan transisi ini bisa dieliminasi. Ini dalam proses perhitungannya, nah ya. Kenapa dieliminasi? Karena dia setelah menjadi produk, dia juga yang digunakan sebagai reaktan. Jadi sebenarnya ada satu senyawa yang sama, begitu ya. Dan jika awalnya dia produk kemudian dijadikan reaktan, berarti pada akhirnya dia habis kan? Dia udah nggak ada lagi pada akhirnya karena dia sudah menjadi produk yang baru, begitu. Nah, ketika kita menggabungkan 2 tahapan atau 2 reaksi,
maka delta H-nya pun itu merupakan penjumlahan dari entalpi-entalpi yang digabungkan. Nah, jadi ya kita tinggal turunin aja begitu ya. Di sini karbon, kemudian di sini setengah O2 plus setengah O2 berarti menjadi 1 mol O2, kemudian menghasilkan CO2. Dan entalpinya adalah minus 394 kJ. Dapat dari mana? Minus 111 kJ plus minus 283 kJ. Nah, kalau satu tahap dia seperti ini, kalau dua tahap dia seperti ini. Jadi begitu jelas bahwa yang menentukan kalor reaksi itu hanya tahap awal dan tahap akhir. Tahap awal dan tahap akhir. Sementara tahap transisi itu tidak menentukan kalor reaksi. Gitu ya. Nah, tahapan reaksi ini bisa digambarkan dalam dua cara, begitu. Ada yang namanya diagram siklus reaksi. Nah, kalau diagram siklus reaksi ini berarti kita membuat seperti siklus, begitu ya. Nah, keadaan awalnya adalah karbon dengan O2, itu keadaan awalnya. Kemudian keadaan akhir yang diinginkan yaitu CO2. Nah, kalau misalnya dia terjadi dalam satu tahap, maka delta H-nya itu adalah minus 394 kJ. Tapi jika dia mengalami masa transisi, maka yang dari keadaan awal ini dia akan menjadi CO dulu. Seperti itu ya. Nah, ini yang namanya masa transisi. Nah, kemudian untuk menjadi CO2, maka dia harus direaksikan dengan O2 terlebih dahulu. Nah, masa transisi ini dia memiliki entalpi minus 111 kJ. Kemudian dari masa transisi menjadi keadaan akhir, dia mengeluarkan kalor sebesar 283 kJ. Nah, untuk mendapatkan yang kalor reaksinya itu berarti kita menambahkan delta H ini dengan delta H yang ini. Jadi kita bisa temukan bahwa delta H1 itu sama dengan delta H2 plus delta H3 plus delta H ke N. Terserah mau berapapun nanti tahapan reaksinya, begitu ya. Nah, yang kedua yaitu diagram tingkat energi. Kalau tadi yang dalam bentuk siklus, cycle. Nah, sekarang dia diagram tingkat energi. Untuk di sumbu Y-nya itu kita kasih keterangan nilai entalpinya. Gitu ya. Sementara yang di sumbu X-nya itu adalah tahapan reaksinya. Nah, jadi keadaan awalnya yaitu C plus setengah O2 yang mana pasti delta H-nya 0 karena belum terjadi reaksi apa-apa. Nah, kemudian keadaan akhir yang diinginkan yaitu CO2 dan ketika C plus setengah O2 ketika karbon direaksikan secara sempurna dengan oksigen maka dia menghasilkan CO2 itu melibatkan delta H sebesar minus 394 kJ. Nah, tapi ketika dia mengalami masa transisi, maka dia mengeluarkan kalor sebesar 111 kJ terlebih dahulu sebelum nanti dia menjadi CO2. Jadi begitu anak ya, untuk menggambarkan tahapan reaksi ada diagram siklus energi dan ada juga diagram tingkat energi. Kalau siklus di dalam bentuk siklus ya berarti dalam bentuk tertutup, sementara kalau diagram tingkat energi berarti kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Berarti ada dua reaksi yang kita nunggu ya, ada Zn plus S itu dia menghasilkan ZnS. Nah, entalpinya itu sebesar minus 206 kJ. Nah, kemudian reaksi yang kedua yaitu ZnS itu direaksikan dengan O2 menghasilkan ZnSO4. Nah, dia memiliki delta H sebesar minus 777 kJ. Kemudian yang dia tanyakan adalah delta H F ZnSO4.
Nah, jadi bagaimana ya cara kita untuk mengerjakan ini? Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hal yang penting itu adalah kita harus tahu reaksinya. Kalau dia bilang pembentukan ZnSO4, maka kita bikin dulu sebenarnya reaksi yang dia ingin seperti apa sih keadaan awal dan keadaan akhirnya. Nah, keadaan akhirnya sudah pasti ZnSO4, begitu nak ya. Kenapa? Karena yang diminta adalah pembentukan ZnSO4, berarti ini adalah keadaan akhirnya. Ini adalah goalnya, ini tujuannya. Nah, kalau delta HF atau entalpi pembentukan, ingat lagi apa pengertian entalpi pembentukan, yaitu pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, di sini unsur-unsurnya apa aja? Ada Zn, ada S, dan ada O. Zn dalam bentuk bebasnya itu adalah Zn, kemudian S dalam bentuk bebasnya adalah S, dan O dalam bentuk bebasnya itu adalah O2. Berarti inilah reaksi yang dia butuhkan. Ini yang keadaan awal, ini yang keadaan akhir. Jelas ya sampai sini ya? Ini keadaan awal dan ini keadaan akhir. Nah, sementara yang dia berikan ke kita ini kan ada banyak banget, ada 2 reaksinya. Nah, berarti kita mesti menggabungkan 2 reaksi ini untuk bisa mendapatkan reaksi yang sempurna, reaksi yang diinginkan, yang diekspektasikan. Ini ada nggak yang perlu kita bolak-balik? Nggak ada ya nak ya, karena Zn dan S yang kita butuhkan sudah ada di reaktan, kemudian oksigen yang kita butuhkan juga sudah ada di reaktan, jadi nggak ada yang perlu kita bolak-balik, gitu ya. Jadi Zn plus S, ZnS delta H-nya sama dengan minus 206. Kemudian kita tambahkan dengan ZnS plus 2O2 menjadi ZnSO4, delta H-nya sama dengan minus 777. Nah, ini tinggal kita tambahkan nih, supaya nanti dapat hasilnya. Ini adalah proses transisi, kita nggak butuhin. Zn plus S plus 2O2 menjadi ZnSO4, delta H-nya tinggal kamu jumlahkan minus sekian-sekian kilojoule. Selesai. Mudah ya?